Orang yang kesusahan, kena bencana, tidak berpendidikan, sangat-sangat mudah terkena kristenisasi. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Begini Pak Doni, apakah Kristen itu dalam dalam konteks akidah gitu ya, dalam konteks teologis mereka, dalam konteks dogma mereka gitu ya, dalam konteks ajaran-ajaran mereka ini membahayakan buat kita umat Islam gitu, buat kehidupan akidah kita lah ya. Kalau membahayakan itu sebenarnya kalau yang di lapangan, Tat. Oh gitu malah. Nah, yang di lapangan itu yang berbahaya. Berbahayanya di mana? Karena kalau di kristenisasi, di kekristenan, mereka kan punya misi ya. Iya. Ya, makanya ada yang sebut banyak misionaris kan. Iya. Yang berbahaya itu di lapangan ini bahayanya gimana, Tat? Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristenkan, gitu kan. Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristenkan orang tersebut. Benar. Contoh misalnya kalau ada bencana alam, ya, mereka cepat memang bantu, ya. Dananya besar memang, tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja, itu yang bahaya. Tetapi kalau secara akidah, misalnya kalau umat Muslim yang mohon maaf, yang istilahnya berpendidikan, apalagi yang tahu ilmiah, akademis gitu ya, harusnya tidak membahayakan sebenarnya. Iya. Yang berbahaya itu kalau untuk umat Muslim yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah, daerahnya terpencil, dan mereka memang butuh bantuan. Sekarang begini loh Pak Ustadz, sedangkan di tempat-tempat yang tidak ada bencana saja, orang dibantu itu belum tentu mau masuk Kristen. Karena apa? Orang masuk Kristen itu bukan karena kesusahannya. Dan kekristenan itu tidak pernah menjual kesusahan. Kekristenan itu tidak pernah memanfaatkan penderitaan orang lain. Memang pada saat ada orang kesusahan, kita ini kan agama kasih, agama yang sangat menekankan mengasihi, walaupun bukan yang tidak seagama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah Yesus kepada kami. Jadi anggapan yang mengatakan kalau kita memberi bantuan nanti mendirikan gereja. Hello, Anda lupa bahwa untuk mendirikan gereja itu susah. Jadi kurang pas rasanya kalau Anda bilang begitu. Dan yang berikut, apakah bantuan itu apakah bantuan itu punya agama? Enggak lah. Orang kalau mau dibantu, siapa saja boleh untuk membantu, tetapi siapa saja yang akan dibantu juga boleh untuk menolak. Tidak semua orang itu juga mau dibantu. Kalau dia mau dibantu, ya silakan dibantu. Tapi kalau orang tidak mau dibantu juga, jangan dipaksa. Kekristenan itu tidak pernah memaksakan. Kekristenan itu tidak perlu ditakutin. Karena memberikan bantuan. Nanti kalau orang Kristen misalnya tidak membantu, misalnya ada bencana, lalu kemudian orang Kristen tidak mau membantu, nanti apa katanya juga, ini orang Kristen ini hanya mikirkan diri sendiri, nggak punya hati, nggak punya perasaan, kawan sebangsa setanah air kena bencana tapi nggak dibantu, kan serba salah. Artinya nggak perlulah kita fobia, nggak perlu kita takut. Kita nggak usah takut umat kita itu akan pindah ke agama lain. Yang penting itu dikasih pengajaran-pengajaran yang baik, yang benar, yang membuat iman mereka bertumbuh. Lalu, apakah kemudian juga ketika mengatakan kecuali orang-orang yang berpendidikan, itu orang yang pandai sekolah, itu tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran Kristen. Ini kan ada indikasi, minta maaf ya, ada indikasi seolah-olah yang masuk orang Kristen itu adalah orang-orang yang tak berpendidikan, orang-orang nggak punya logika, kan begitu. Kalau pemahaman-pemahaman seperti ini itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya mau beritahu kepada Anda, apakah orang Kristen itu tidak berpendidikan?
Sehingga orang-orang yang masuk Kristen itu adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Orang Kristen itu sangat menjunjung tinggi pendidikan, bro. Makanya Kristen itu sering hadir, di mana Kristen hadir sering mendirikan sekolah untuk mencerdaskan apa? Mencerdaskan masyarakat. Orang-orang Kristen itu orang-orang berpendidikan. Jadi anggapan yang mengatakan orang Kristen itu tidak punya logika, asal percaya saja cukup. Itu kan menurut Anda. Iman kami, saya mau beritahu ya, iman orang Kristen itu dibangun di atas beberapa hal. Yang pertama, iman kami itu dibangun di atas pengetahuan. Karena itu kita beriman karena kita berpengetahuan. Mustahil orang beriman tanpa berpengetahuan. Kalau orang beriman tanpa berpengetahuan itu namanya tidak punya kesadaran. Tidak ada kesadaran di pikirannya bahwa dia itu orang Kristen. Tapi karena saya berpengetahuan, maka kemudian saya menjadi orang Kristen. Loh, tapi menurut kami orang Kristen itu hanya beriman saja. Itu kan menurut Anda. Kalau Anda memahami, kalau kepercayaan saya, kalau apa yang saya imani itu masuk di akal Anda, masuk di pikiran Anda, berarti Anda nanti jadi orang Kristen dong. Sama, kalau agama Anda, ajaran Anda masuk di pikiran saya, diterima pikiran saya, pasti saya juga masuk agama Anda. Karena itu, kekristenan itu dibangun di atas pengetahuan. Yang kedua, kekristenan itu dibangun di atas pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu adalah pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Jadi masing-masing orang itu punya pengalaman pribadi masing-masing, enggak sama bagaimana dia bertemu dengan Yesus. Ada yang memang menjadi Kristen karena memang sudah dari orang tuanya Kristen, tapi ada yang menjadi Kristen karena dapat mujizat, ada kesembuhan, ada yang menjadi Kristen karena dia berjumpa langsung dengan Yesus. Jadi masing-masing orang itu punya pengalaman hidup yang sendiri, jadi tidak bisa sama gitu loh. Tetapi imannya tetap sama-sama kepada Yesus Kristus. Jadi anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa orang susah, orang miskin, atau orang-orang yang kurang berpendidikan itu sangat mudah untuk terpengaruh oleh ajaran agama Kristen, itu nggak benar. Siapa saja bisa, mau dia orang kaya, orang miskin, mau dia orang orang berpendidikan, tak berpendidikan. Tapi kalau dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, pasti dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam, Tuhan Yesus memberkati.